Oke, Oke, jadi halo teman-teman semua. Di sini aku pengen ngejelasin tentang salah satu materi UAS Anfis, yaitu regressions gitu. Oke, mungkin langsung aja jump ke contoh-contoh soalnya. Jadi yang pertama ada tentang random forest. Di sini pertanyaannya adalah random forest is blah, blah, blah. Oke, sebelum jump ke multiple choices-nya, di sini aku mau menjelaskan tentang what is random forest actually is. Jadi random forest itu adalah sebuah model yang consist dalam sebuah grup dari individual decision trees. Mungkin bisa dilihat gambar kayak di sini. Yang dimana teknik ini juga dinamakan sebagai ensemble learning. Jadi ini tuh adalah extension dari bagging method untuk membuat uncorrelated forest dari decision trees gitu. Dan nanti teman-teman juga bisa lihat lebih lanjut lagi di link yang udah ada dalam slide-nya. Oke, mungkin kita bisa breakdown satu-satu multiple choice-nya. Untuk yang B dulu, random forest is a method of linear regression analysis based on multiple resembling. Bukan, karena dari definition-nya juga udah salah. Terus yang C, a method of visualizing effect dari given predictor sebuah outcome. Itu juga salah, karena kita nggak ngomongin tentang visualizing dan juga uh, predictor outcome. Dan yang D, random forest is a learning algorithm where a researcher fits a limited number of decision trees. Nah, di sini yang bisa digarisbawahi adalah limited number. Sedangkan random forest itu nggak terlimitasi jumlah dari decision trees-nya. Makanya yang D pun salah. Jadi yang benar adalah yang A, yaitu random forest is assemble machine learning method dari comprise atau multitude decision trees gitu. Oke, jadi yang benar adalah option A. Oke, mungkin bisa di next. Selanjutnya yang kedua adalah tentang logistic regressions. Logistic regression soalnya tentang what kind of regression yang punya variable dependent dengan 3 atau lebih possible outcome dengan order yang terdefinisi gitu. Di sini ada 4 choices lagi, dan di sini mungkin akan di breakdown satu persatu dari option yang A. Option yang A adalah binary logistic regression. Sebenarnya dari namanya aja binary, meaning kalau misalkan dia punya 2 possible outcome aja, itu yes or no. Yang pasti bukan gitu, karena di sini mintanya 3 atau lebih gitu kan. Nah, berarti yang A bukan. Terus yang B adalah multinomial logistic regression. Nah, multinomial logistic regression itu definisinya adalah regresi yang punya dependent variable juga, dan dia punya 3 ataupun lebih possible outcome gitu. Tapi di sini dia itu ordernya nggak terdefine, gitu, yang mana dia bukan juga. Terus untuk option yang C ini adalah polynomial regression. Nah, polynomial regression ini definisinya adalah regression yang digunakan ketika tidak ada linear correlation di antara variabel-variabelnya gitu. Bahkan dia nggak punya linear correlation. Yang pasti bukan juga. Dan yang terakhir adalah ordinal logistic regression. Di mana ordinal logistic regression ini, by definition, itu adalah regression yang punya dependent variable dengan 3 atau lebih possible outcome dan terdefinisi ordernya. Makanya jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu ordinal logistic regression. Gitu. Oke, mungkin bisa di next. Oke, nomor 3 ini tentang naive-bayes versus logistic regressions. Pertanyaannya adalah yang mana yang bukan atau statement yang salah dari naive-bayes algorithm versus logistic regressions. Oke, mungkin kita bakal breakdown juga dari masing-masing pilihannya. Untuk yang pertama yaitu yang A, naive Bayes has a higher bias and low variance. Ini betul, di mana naive Bayes itu memang punya bias yang lebih besar dibandingkan dengan logistic regressions gitu. Mungkin untuk penjelasan yang lebih detail teman-teman juga bisa lihat di slide yang tertera. Terus yang B, logistic regression should do at least as well as naive Bayes. Ini juga betul karena pada dasarnya si logistic regression itu akan terus belajar tentang model yang dibikin oleh naive Bayes, tapi lebih general gitu. Makanya logistic regression itu should do at least lebih
should do at least as well as, alias harus sebagus at least sebagus naive Bayes gitu. Nah, untuk option yang D dulu, naive Bayes is a generative model, meanwhile logistic regression is a discriminative model. Dan ini juga adalah option yang tepat. Dan yang kita cari kan yang salah, yaitu yang C. Kenapa naive Bayes typically does better than logistic regression? Padahal faktanya yang better adalah logistic regression, karena dengan logistic regression itu bisa deal di dataset yang punya dependensi di antara fitur-fiturnya, di mana naive Bayes itu nggak bisa gitu. Makanya option yang betul adalah option yang C. Oke, dan next. Yang selanjutnya adalah tentang K-mean clustering. K-mean clustering di sini pertanyaannya mengenai manakah option atau statement yang tepat tentang K-mean clustering gitu. Oke, untuk yang pertama dulu itu option yang A. Dia bilang K-mean clustering aims to partition atau K-mean clustering tujuannya adalah untuk mempartisi observasi menjadi K atau K cluster yang mana observasinya itu belong to cluster dengan nearest median. Nah, in fact, yang betul adalah nearest mean gitu ya. Perlu digarisbawahi bahwa yang betul adalah nearest mean ya dalam clustering, menggunakan K-mean clustering, bukan median. Makanya option A ini salah. Terus kita bisa skip dulu ke option yang C. K-means algorithm cannot be used for feature learning. Padahal, in fact, K-means itu juga bisa digunakan dalam feature learning. Jadi, both bisa untuk cluster analysis dan juga untuk feature learning. Gitu. Nah, sedangkan untuk option yang D, the goal for K-means cost function itu adalah untuk maximize squared error function, di mana error function itu merepresentasikan jarak di antara data point dengan cluster centroid. Nah, kalau kita bicara tentang squared error, pastinya semua jenis atau apapun model itu pasti akan meminimalisir squared error. Makanya di sini option D salah gitu. Dan yang betul adalah option B, di mana K-means K-nya itu stands for number of cluster. Jadi K-nya itu adalah jumlah cluster yang terbentuk dari setelah build model ini. Itu. Jadi jawabannya B. Oke, dan next. Masih tentang K-mean clustering juga, dengan soal yang sama, yaitu manakah statement yang betul mengenai K-mean clustering, tapi optionnya beda. Oke, kita akan breakdown satu-satu. Untuk option A dan D, itu kan mirip ya, bedanya tuh yang A itu dia bilangnya supervised, yang D bilangnya unsupervised. Yang betul adalah K-mean clustering adalah unsupervised learning method. Kenapa? Karena dia unlabeled gitu datanya. Karena kita pengen cari nih cluster, kita pengen bikin cluster dari dataset yang tidak berlabel. Makanya kita pakailah K-mean clustering itu. Jadinya itu masuknya ke dalam unsupervised algorithm atau unsupervised learning. Nah, sedangkan untuk option yang B, itu juga betul. Kenapa? Dia bilangnya K-mean clustering most commonly use Euclidean distance. Yang mana itu betul karena emang commonly dia pakai Euclidean distance, karena dengan distance tersebut itu bisa bentuk cluster based on direct distance di antara each point dan juga centroid dari cluster yang terbentuk. Itu. Jadi memang distance yang lumayan sering digunakan dalam menggunakan metode K-means clustering adalah si Euclidean distance ini. Gitu. Dan untuk option yang C, itu salah. Di sini statementnya bilangnya adalah K-means clustering is commonly used as a tool for forecasting. For example, the lifetime value of a group for similar customers gitu. Ini salah karena K-means clustering itu tuh adalah specifically digunakan untuk meng-create group dari similar data point. Itu kita pengen bikin cluster. Dan untuk real life example-nya, K-means clustering itu digunakan untuk customer ataupun market segmentations gitu sih. Jadi nggak ada forecasting di sini. Oke, mungkin bisa di next. Nextnya adalah tentang bias dan juga variance gitu. Which of the following is correct about variance? Jadi sebelum masuk ke optionnya, mau jelasin dulu tentang what is bias and what is variance. Jadi bias itu adalah
error rate dari data yang di-training. Sedangkan variance itu adalah different di antara error rate data yang di-training dengan data yang di-testing gitu. Jadi kalau bias itu adalah error rate dari data training, sedangkan variance itu adalah perbedaan error rate dari data training dan juga data testing. Terus bias itu akan mendominasi model sehingga modelnya itu akan cenderung underfitting gitu. Jadi bias kalau misalkan high bias itu akan cenderung underfitting. Sedangkan kalau variannya itu yang lebih mendominasi atau high varian, maka modelnya itu akan overfitting gitu. Dan untuk case-nya bias, underfitting itu biasanya terjadi ketika modelnya itu tuh simple. Jadi makanya bias itu banyak, sedangkan variasi itu sebenarnya dikit gitu. Tapi itu berkebalikan ketika overfitting. Kalau misalkan overfitting itu terjadi ketika model C itu sangat kompleks sehingga variasi itu besar banget, tapi bias itu cenderung kecil gitu. Nah, makanya di sini untuk optionnya yang A dulu, error rate of the training data. Itu udah pasti salah karena itu harusnya masuknya ke bias gitu. Terus yang B, overfitting occurs when variance dominates the model. Dan itu betul. Terus yang C, the difference between the error rate of the training data and the testing data. Betul juga, itu adalah definisi dari variance. Yang D, underfitting occurs when variance dominates the model. Itu salah karena itu harusnya bias yang mendominate model sehingga terjadi underfitting. Tuh. Oke, next. Nah, ini juga ada semacam visualisasi gimana sih model yang cenderung underfitting dan juga model yang cenderung overfitting. Kalau underfitting itu gambarnya kayak yang di bias ini dia akan kayak lebih cenderung linear karena tuh simple. Tapi kalau misalkan variance yang besar itu kayak yang di bawah ini, dia akan lebih kompleks gitu modelnya. Makanya bentuk grafiknya kayak gitu atau curve-nya kayak gitu, nggak beraturan. Sih. Oke, next. Nextnya adalah ini soal terakhir dari regression. Which of the following statements are correct about choosing the optimum value of K dalam choosing K di KNN, K nearest neighbor. Jadi, brief sedikit sebelum masuk ke optionnya adalah mau jelasin juga tentang KNN. Jadi, KNN itu salah satu model machine learning di mana step by step cara mengerjakannya itu dibagi jadi 4 biasanya secara general. Itu yang pertama ada si cross validation, yang dimana dengan cross validation itu kita bisa breakdown data itu menjadi data training dan juga data testing gitu. Itu jadi step itu namanya adalah cross validations. Kemudian yang kedua adalah predicting. Jadi untuk proses predicting ini kita bisa prediksi dari each point dari validation set dan kita menggunakan KNN itu untuk memprediksi dari training setnya. Dan yang jadi parameternya adalah untuk kasus klasifikasi adalah measure error rate, sedangkan untuk kasus regresi adalah squared error. Gitu. Selanjutnya adalah next-nya, step-nya adalah tuning atau alternative tuning. Jadi dengan tuning itu adalah kita mencoba-coba nih nilai K yang berbeda-beda, dan kita lihat nilai K mana sih yang paling ngasih error yang paling minimal dari set atau validation setnya gitu. Nah, setelah itu baru yang terakhir adalah evaluate the model. Kita mengevaluasi model tersebut di mana kita bisa testing ke dalam testing dataset untuk kita ukur performance-nya. Nanti akan muncullah matriks-matriks kayak accuracy, precision, recall, dan lain-lain gitu. Itu adalah cara summary tentang step by step melakukan KNN gitu ya. Oke, di sini juga dikasih lihat kalau misalkan untuk K yang nilainya itu lebih kecil itu 1, dia akan cenderung low bias dan juga high variance. Terus kalau misalkan K-nya itu equal to 3, itu kayak agak mid, itu akan lebih cenderung higher bias tapi variance-nya akan lebih lower, kayak gitu sih. Oke, terus mungkin kita bisa next ke option-nya. Yang option A, itu small k tend to result in a model with high bias and low variance. Ini salah karena ketika k-nya itu cenderung kecil justru kebalikannya. Yaitu malah bias itu lebih low dan juga variance akan lebih tinggi gitu.
Kemudian untuk yang B, dia bilang large K tend to result in a model with low bias and high variance. Ini juga salah, karena ketika K-nya itu lebih besar, biasnya itu akan lebih besar juga. Sehingga di sini optionnya salah juga yang B. Itu. Sedangkan untuk yang C, cross validation adalah salah satu step di mana data kita tuh secara random di split menjadi training, validating, dan juga testing. Dan itu betul, karena di prosesnya sendiri memang kita tuh membreakdown atau men-split data menjadi 3 jenis, yaitu testing, training, dan juga validation. Tuh. Kemudian yang D, choose the K of the model with the smallest squared for regression. Betul, ini juga salah satu bagian dari KNN di mana kita harus memilih K yang paling minimal gitu. Squared-nya atau di sini squared itu biasanya kayak squared error-nya lebih paling minimal atau paling kecil atau smallest. Makanya option D ini juga betul. Jadi yang betul untuk pertanyaan ini adalah yang C dan juga D. Gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk materi regression dari materi UAS kali ini. Semoga harapannya teman-teman bisa keep up sama materinya dan juga lancar-lancar UASnya. Thank you.